Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Guru Dedi. Terima kasih atas respon-respon yang sudah masuk ya. Banyak pertanyaan, banyak like, komen, subscribe juga makin nambah. Bentar lagi masuk 22.000 subscriber. Nah, kemarin ada yang nanya ya, Guru Dedi saya tertarik ya. Jadi pelatih-pelatih itu tertarik untuk melatih online. Gimana sih caranya kita melatih online? Nah, kita akan melihat bagaimana sih saya mempersiapkan daripada belajar online atau mengajar online. Ya, ini adalah persiapan saya dalam mengajar online. Kita lihat yuk. Ya, setelah saya menyiapkan kurikulum untuk mengajar hari ini, tentu saja saya harus menyiapkan daripada ruangan yang digunakan untuk mengajar. Untuk melatih online di rumah, saya menggunakan kamar anak saya untuk melatih. Tentu saja harus disiapkan dulu, diangkat daripada kasurnya, kemudian dirapikan bantal gulingnya. Setiap untuk mengajar saya melakukan hal ini. Next akan lebih baik lah ya, kita akan siapkan tempatnya, siapkan backgroundnya dan segala macamnya. Namun untuk sementara ini yang bisa kita lakukan dan kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan selanjutnya. Setelah kita melalui tahap persiapan ini, kita akan siapkan beberapa hal yang lain. Apalagi itu? Mari kita cek selanjutnya, yaitu merapikan meja sambil kita menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk melatih, misalnya mencaku, pisau dummy, kerambit dummy, maupun alat-alat lainnya. Jadi sebelum melatih harus disiapkan keperluan-keperluan kita, mulai dari perlengkapan hingga seragam apabila diperlukan menggunakan seragam. Karena hari ini saya mengajar kerambit, jadi saya harus membawa kerambit yang asli juga untuk memperkenalkan jenis-jenis kerambit. Misalnya ada kerambit Minang, dan juga ada kerambit-kerambit yang lainnya. Oh ya, pastikan Anda sudah siap dalam menghadapi kelas online. Karena sebelum mengajar, kebutuhan Anda yang seperti harus ke kamar mandi, makan, atau kebutuhan dengan anggota keluarga lain harus sudah diselesaikan agar tidak ada gangguan dalam melatih. Setelah itu kita akan merapikan seperti di meja, lalu kita siapkan tripodnya. Tripod yang saya gunakan tripod sederhana aja, ini dulu saya dapat dari pameran komputer ya, tinggal mudah sekali di setup. Harganya yang murah, sekarang mungkin di toko online nggak, ya paling 100 ribuan ya, yang biasa seperti ini ya. Memang tripod harga macam-macam, tapi kita cukup pakai harga yang sederhana aja, yang 100 ribuan sudah cukup untuk menstabilkan kamera Anda. Oke, selanjutnya dari sisi lain saya akan menyeting daripada tripod dengan ketinggian sesuai dengan yang saya butuhkan, tergantung daripada kelas yang saya ajarkan ya. Apabila kelasnya adalah kerambit, maka dia akan biasanya lebih rendah dan lebih dekat supaya lebih jelas gerakannya. Namun apabila kelas nunchaku di mana butuh wide area, saya lebih menggunakan handle dan kemudian setting agak lebih tinggi. Itulah sebelum persiapan, kita harus sudah tahu apa-apa aja yang harus kita adakan ya. Jadi apa yang harus dibeli, misalnya tripod, kalau belum ada kamera Anda bisa pakai handphone atau pakai laptop. Jika ada laptop, di sini saya lebih nyaman menggunakan handphone karena ketinggiannya dengan tripod ini bisa saya setting. Bisa juga sih dari handphone di connect ke laptop, namun saya lebih nyaman menggunakan handphone karena lebih mudah dan persiapannya lebih cepat. Ya,
Kita akan lanjut lagi. Setelah itu kita siapkan tempat duduk ya, jadi siapkan kursi. Jadi kalau kita mengajar nggak harus selalu berdiri. Kadang kita akan berdiskusi mengenai topik-topik yang harus dibahas dalam suatu materi latihan bela diri. Juga tidak lupa siapkan minumnya supaya tidak dehidrasi. Oke, seperti inilah gambaran daripada persiapan untuk melakukan kelas online. Anda menghadap ke kamera, mengatur jaraknya, kemudian berikan instruksi dengan jelas. Akan lebih baik lagi jika Anda menggunakan mic wireless, sehingga instruksi bisa lebih jelas diterima oleh murid Anda. Nah, di sini kita sedang melakukan gerakan bersama dengan murid, sehingga dia merasa dipandu dan berlatih bersama dengan gurunya. Setelah itu Anda berhenti dan mengecek gerakan-gerakan murid apakah sudah benar. Apabila ada yang belum benar, maka berikan evaluasi, berikan instruksi dengan mudah dengan bahasa yang universal yang bisa dimengerti oleh murid. Dalam hal ini saya memberikan contoh mengenai arah serangan kerambit. Artinya kita menggunakan bagian mana, apakah bagian luar kerambit, apa bagian dalam kerambit, dan selebar apa bahu kita terbuka dan sudutnya seperti apa. Lintasan juga harus diperhatikan. Artinya dalam memberikan instruksi kepada murid harus benar-benar jelas. Oleh karena itu Anda benar-benar menguasai materi yang akan Anda ajarkan. Karena Anda tidak bisa menyentuh langsung murid, sehingga Anda harus jauh lebih jeli dan kemudian lebih detail dalam menjelaskan. Ya, memang beberapa kendala-kendala seperti ini terjadi pada latihan, namun tidak menyurutkan kita untuk tetap berlatih untuk meningkatkan skill pada masa pandemi ini. Insya Allah dengan segala upaya ikhtiar kita akan meningkatkan skill dan menjadi lebih baik. Selain itu juga lebih bugar dan bersemangat. Iya, itu adalah tadi style saya dalam mempersiapkan untuk mengajar online. Ya bisa diambil yang bagus, yang sesuai dengan Anda, yang nggak bagus ya nggak usah dipakai, yang senyamannya Anda. Intinya adalah kita bisa mempersiapkan materi sedini mungkin, kemudian kita juga bisa menyampaikan dengan baik, kita butuh space untuk bergerak, dan juga kita siapkan minuman supaya kita was haus langsung ada dekat situ, nggak dehidrasi. Tentu saja dengan peralatan-peralatan kalau kita menggunakan peralatan. Sehingga pada setiap pertemuan itu ada kurikulumnya, ada kisi-kisinya yang mau dibahas, ya kan? Kemudian dievaluasi. Nah, tentu saja dengan catatan jaringan internet yang bagus itu sangat menentukan. Karena kalau kita tidak ada jaringan internet yang bagus, maka ya, lag, freeze, dan segala macam. Dan kita harus melakukan koreksi pada online dan memberikan link untuk pembelajaran lagi, kemudian evaluasi lagi, yaitu resikonya. Tapi jangan patah semangat, tetap berusaha di masa ini, tetap berjuang, kita tetap di jalan bela diri. Itu adalah persiapan-persiapan saya. Mungkin Anda mau nambahkan apa aja yang kurang, bisa komen di bawah, atau Anda punya style sendiri dalam persiapan belajar online, bisa komen di bawah juga. Share video ini semoga bermanfaat dan menginspirasi para pelatih bela diri yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.